akan bersama-sama beribadah sekolah minggu. Yuk kita akan puji Tuhan, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan pujian kuda kita. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Ya Bapa, Bapa.
cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik semua dalam sikap berdoa, kita akan berdoa bersama-sama, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini berkatilah ibadah online kami, kiranya Tuhan senang dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, adik-adik sekolah minggu sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi duduk senang, berjalan senang. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Adik-adik yang saat ini sedang di rumah, sedang menyaksikan video ini adalah ibadah sekolah minggu ya. Ibadah sekolah minggu di mana kita mengadakan ibadah secara online, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kepudalam. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita sudah lama nggak ketemu, nggak bisa bersama-sama, nggak bisa ibadah di gereja, ya. Kita semuanya sekarang lagi pada ibadah di rumah, ya. Semuanya pada ibadah. Nah, yang jadi pertanyaan, selama ini pada ibadah nggak ya? Semuanya kakak harap tetap ibadah, ya, dalam bentuk ibadah online. Nah, hari ini kita akan kita telah mengadakan ibadah online seperti ini karena kita semuanya tahu, ya, sekarang ini apa yang terjadi di dunia, bahkan di bangsa Indonesia sedang dilanda wabah, ya, dilanda wabah yaitu COVID-19 ataupun virus corona, ya. Buat adik-adik di rumah, ingat pesan kakak, ya, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona, ya. Oke, buat adik-adik semuanya, yuk, saat ini tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur bisa mengadakan ibadah dalam bentuk online. Tuhan, tolong supaya kami boleh senantiasa menikmati suasana ibadah walaupun dalam bentuk online. Tuhan akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, sebentar kami akan bersama-sama belajar. Tuhan, urapi hati kami semuanya sehingga kami memiliki hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan buat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai ceritanya, ya. Cerita firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini berkaitan tentang ada sebuah peristiwa di masa lalu yang terjadi, ya, yang terjadi di Yerusalem. Ada peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Pada saat itu ada orang-orang percaya yang sedang kumpul, ya, sedang berkumpul di sebuah loteng, ya, di sebuah tempat di mana waktu itu mereka bersatu sehati. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di samping itu mereka juga karena takut, ya, karena takut. Karena apa? Ini berkaitan tentang setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Sudah naik ke surga, ya. Kita semuanya memperingati melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita bagaimana pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya berkumpul di satu loteng, ya. Loteng itu berarti di lantai atas. Mereka sedang berkumpul bersama-sama berdoa, berdoa Tuhan Yesus, bagaimana mereka sedang meminta Tuhan Yesus supaya senantiasa ada di dalam kehidupannya. Di samping itu mereka juga merasa takut karena Tuhan Yesus sudah nggak ada di bumi, sudah nggak bersama-sama mereka. Mereka takut, gimana ya kalau saya nanti juga ditangkap, disiksa, menderita kayak Tuhan Yesus Kristus. Mereka ketakutan, mereka berkumpul, mereka berdoa, ya. Hingga akhirnya ketika mereka sedang berdoa, mereka sedang berkumpul di sebuah ruangan, ya, di sebuah loteng yang ada di Yerusalem, di sebuah tempat. Apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya? Apa yang terjadi? Ketika mereka semuanya sedang duduk diam, mungkin mereka sedang dalam keadaan takut karena Tuhan Yesus sudah nggak ada bersama-sama mereka, ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya. Mereka merasa takut. Tapi pada saat itu ada sebuah peristiwa yang terjadi adik-adik. Nah, kakak ada sebuah, ya. Nih, adik-adik pasti tahu, ya. Oke. Nih. Oke. Ya. Adik-adik tahu ini warna apa? Ya, pasti semuanya tahu. Warna hijau. Oke. Ya, kakak pakai warna hijau. Kakak akan buat sesuatu. Apa yang terjadi? Pada saat orang-orang percaya berkumpul, ada sesuatu hal yang terjadi. Kakak akan membuat sesuatu, ya. Tapi nggak bagus, ya. Nggak apa-apa nggak bagus, ya. Tapi ini adik-adik pasti akan tahu.
Ini apa? Gunting ya. Ini namanya gunting. Mereka sedang takut. Aduh, Tuhan Yesus, kami takut. Ya, Tuhan Yesus, kami takut, khawatir, supaya kami takut nanti kami ditangkap. Pada saat itu mereka juga selain mereka takut, mereka berdoa. Ya, mereka berdoa supaya dirinya diselamatkan, supaya dirinya tidak ditangkap, supaya dirinya tidak mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Pada saat seperti itu, mereka apa yang terjadi? Tiba-tiba. Oke, kita akan bikin ya. Oke, kita akan bikin. Bikin apa ya kira-kira ya? Oke, gini aja. Set. Iya. Iya, bikin apa kira-kira ya? Oke, kita akan bikin. Iya. Korak-korak. Ih, bikin apa ini ya? Oke, adik-adik, kita lihat. Wow, wow. Ya, oke. Adik-adik, ada yang tahu ya? Kakak bikin apa ini ya? Oke. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya lagi pada takut, tiba-tiba terdengar seperti hembusan angin. Wah, ini puraknya ada angin. Ya, jadi ini purak-puraknya pohon. Ini pohon ini ada hembusan angin kuat dari arah sini ya, dari arah kanan kakak dari sini. Makanya dia daunnya pada ke sana. Pada saat mereka sedang dalam keadaan takut, tiba-tiba terdengar seperti ada hembusan angin, seperti ada hembus. Ya, gimana suara angin? Nah, semuanya bisa kan? Coba semuanya. Nah, ini ada anginnya. Tiba-tiba pada saat orang pada takut, ada hembusan angin. Ini pohonnya sampai semua daunnya arah ke sana. Kenapa? Ada angin. Ada angin yang kuat. Wah, anginnya yang kuat. Bau. Oke, nggak bau kan? Kan ada di rumah. Kakak yang di sini sendiri. Ada angin yang begitu kuat. Angin yang begitu kuat. Tapi mereka tidak tahu. Biasanya kalau ada angin, biasanya identiknya mau ada apa? Turun hujan. Biasanya kalau udah ada angin, biasanya mau turun hujan adik-adik. Tiba-tiba anginnya yang kencang, angin yang begitu kencang, berhembus angin yang begitu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, murid-murid, orang-orang percaya pada kaget. Ada apa ini? Kok ada hembusan angin yang begitu kuat? Ada apa? Angin yang berhembus dengan kencangnya. Ada apa ini? Mereka berpikir, jangan-jangan mau hujan nih, jangan-jangan mau turun hujan. Ya, tapi kok nggak ada mendungnya, tapi kok nggak ada mau kelihatan tanda-tanda mau turun hujan adik-adik. Mereka pada bingung. Ada suara angin, ada hembusan angin, tetapi mereka nggak tahu mau turun hujan atau enggak ini. Mereka pada lihat, mereka semakin panik mungkin. Mereka mikir apa yang terjadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya. Hal ini kita bisa buka ya. Kita bisa buka. Ya, kita bisa buka di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul. Oke, Kisah Para Rasul. Ya, di ayat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Kedua. Di situ ayat yang kedua, tiba-tiba ya, ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari raya bangsa Yahudi ya. Hari Pentakosta adalah hari raya bangsa Yahudi. Tiba-tiba ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi seperti tiupan angin keras. Gitu. Seperti tiupan angin keras. Pasti semuanya adik-adik tahu seperti apa sih angin yang keras itu ya. Seperti tiupan angin keras. Memenuhi seluruh rumah. Jadi seluruh ruangan rumah di mana mereka tinggal itu serasa dihembus dengan angin yang begitu kuat. Oke ya. Oke adik-adik yang dikasihi. Lalu apa yang terjadi adik-adik?
ternyata orang yang tadi mungkin mikir mau turun hujan, ada hal yang terjadi, ya, ada hal yang terjadi. Ternyata yang turun bukan hujan, adik-adik. Ada yang tahu ini warna apa ya? Ya, warna merah. Ini adalah warna merah, ya. Ini adalah warna merah. Kira-kira apa yang turun? Apakah hujan atau apa ya? Ya, kita lihat warna merah. Ternyata yang turun adalah apa ya kira-kira ya? Apa ya? Oke, kita lihat dulu ya. Wow, apa ini ya? Oh, apa yang terjadi nih? Apa ini yang terjadi ya, adik-adik? Oke. Sabar ya. Oke adik-adik. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi, adik-adik, ya. Ada sesuatu hal yang terjadi. Ya. Oke, nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi. Ada di kepala, di atas kepala orang-orang yang berkumpul itu ternyata ada yang turun di atas kepalanya. Masing-masing orang percaya, orang-orang yang berkumpul, murid-murid Tuhan, ada turun di atas kepalanya, turun di atas kepalanya, ya, turun di atas kepalanya, terus turun lagi, turun lagi. Apakah itu? Ini apa, Dedek? Ini adalah lidah-lidah api. Seperti kayak api, ya, ada kayak api. Jadi kayak ada hujan, tapi kayak ada api itu banyak turun di masing-masing kepala orang-orang percaya. Nah, ternyata yang seperti tadi hembusan angin, bukannya turun hujan, ternyata justru turun lidah-lidah api di atas kepala orang yang percaya dan orang-orang yang berkumpul di loteng itu, di ruangan itu. Apa yang terjadi, adik-adik? Pada saat mereka ada lidah-lidah api ini turun di atas kepalanya, mereka mulai mulai berkata-kata pakai bahasa lain. Bahasa lain. Pada saat itu yang berkumpul adalah orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea. Mereka berkumpul. Tapi pada saat itu mereka mulai berbahasa lain. Bahasanya itu bahasa yang ada. Pada saat itu di situ, ya, di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang dari beberapa daerah, dari tempat-tempat lain, ya. Kalau kita lihat di sini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, selalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi orang-orang Galilea tidak pakai bahasa-bahasa Galilea atau bahasanya sendiri, tapi dia mulai pakai bahasa lain, ya. Bahasa orang-orang yang saat itu ada di sekitar situ. Bahasa apa aja yang ada di situ, orang-orang di situ? Kalau kita lihat, ya, di ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Di situ ada orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, ya, yang berdekatan dengan mereka. Ini adalah pendatang-pendatang dari Roma. Mereka banyak sekali orang-orang pada kumpul, ya. Mereka dari beberapa tempat. Tapi orang-orang Galilea yang pertama nggak tahu bahasa mereka, nggak belajar bahasa mereka, tapi mereka mulai bisa mengucapkan bahasa mereka. Sehingga orang bilang, itu pasti lagi pada mabuk. Orang itu lagi pada mabuk. Tapi bagaimana mungkin orang lagi mabuk? Karena masih pagi, ya. Masih pagi dibilang mabuk. Tidak, mereka tidak sedang mabuk, tetapi mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus turun ke atas setiap kita, maka kita mampu berani menjadi dan menjadi saksi Tuhan.
Sama begitu Roh Kudus turun, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya dengan gagahnya, dengan beraninya, tidak takut lagi, mereka berdiri menghadap kepada orang-orang banyak dan dia mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan, mulai memberitakan Injil Tuhan. Hai bangsa-bangsa, hai orang-orang, bertobatlah. Ya, Petrus yang waktu itu mereka menyampaikan khotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, awalnya Petrus yang penakut, tetapi ketika Roh Kudus turun, Petrus menjadi orang yang berani. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus turun, turun ke atas kita, maka kita semakin berani untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan ke segala makhluk dari ujung bumi sampai ujung bumi, sehingga firman Tuhan dikenal oleh semua orang. Ya. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, hari ini kakak bercerita tentang turunnya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, sehingga pada saat Roh Kudus turun, murid-murid Tuhan Yesus itu akhirnya dengan berani untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita minta supaya kita juga boleh senantiasa menerima Roh Kudus Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan turun ke atas kita, sehingga kita senantiasa mampu menjadi saksi Tuhan, mampu memberitakan Injil Tuhan melalui apa? Melalui kata-kata kita yang baik, kata-kata yang memberkati, melalui perilaku kita yang baik, perilaku yang memberkati, melalui mungkin ucapan, melalui perbuatan, di mana teman-teman yang mungkin belum mengenal Tuhan, mereka jadi percaya kepada Tuhan. Mereka melihat, anak-anak sekolah minggu luar biasa ya. Anak-anak sekolah minggu yang ke gereja itu kata-katanya baik ya. Anak-anak sekolah minggu yang ke gereja itu perbuatannya baik ya. Sehingga teman-teman yang belum mengenal Tuhan, mereka menjadi diberkati oleh karena kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, belajar seperti apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun. Murid-murid Tuhan Yesus dengan berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, ya. Begitu juga saat ini ketika Roh Kudus turun ke atas kita semuanya, ya, maka kita juga berani untuk bersaksi melalui apa? Melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita yang memberkati teman-teman sebaya kita, orang tua kita, papa mama kita, semua orang yang melihat kita itu merasa diberkati. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak bercerita tentang turunnya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya, ya. Turunnya Roh Kudus ataupun disebut hari Pentakosta, ya. Hari Pentakosta, hari raya bangsa Yahudi, tetapi bertepatan hari Pentakosta itu Roh Kudus itu turun. Jadi mintalah supaya Roh Kudus turun ke atas kita, di dalam kehidupan kita, supaya sekarang kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan yang senantiasa membawa kita kepada kehidupan yang benar dan memberkati orang lain. Oke, terima kasih adik-adik. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri daripada ibadah online kita. Yuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Tuhan, belum lama kami memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kami di momen-momen Pentakosta ini, di mana kami di momen-momen turunnya Roh Kudus Tuhan, kami saat ini telah belajar kebenaran firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, setiap kami juga boleh senantiasa mengalami lawatan Allah melalui turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami yang memberkati teman-teman kami, memberkati orang tua kami, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa dan mengakhiri ibadah online kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Selama belum diperbolehkan ibadah di gereja, ya, selama masih wabah COVID-19, kita ibadah di rumah dalam bentuk online. Kita ketemu kembali di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.